Halo semuanya, balik lagi di Funtes bareng aku, Mas L. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Kalaupun misalkan lagi nggak baik-baik ya wis lah ya. Kalian intinya aja nyerah ngono lah ya. Dan sebelum kita mulai ya, kayak biasanya jangan lupa subscribe dulu. Kalau misalkan kalian belum subscribe ya, silahkan di subscribe dulu lah ya. Karena menurutku dukungan kalian itu benar-benar penting banget. Ya biar aku bisa terus riset, nulis, dan nyeritain hal-hal aneh, kelam, tapi fakta dan bisa dipertanggungjawabkan juga. Kayak hal yang bakal kita bahas hari ini. Kita nggak bakal ke luar negeri kali ini ya, tapi tetap ke sebuah kisah yang sangat gelap dan juga menyedihkan ini. Sangat-sangat sedih banget gitu. Kisah yang bukan cuma bikin bulu kuduk kita merinding, tapi juga bikin kita berpikir. Gimana mungkin ada seorang remaja bisa melakukan tindakan sekejam itu? Aduh, ini menurutku agak deep banget. Jadi kalian dengerin sampai habis saja. Jadi ada anak remaja yang melakukan tindakan kejam kepada anak kecil, yang mana itu adalah tetangganya sendiri. Dan kasus ini terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Dan semua informasi yang bakal aku sampaikan hari ini murni berdasarkan laporan resmi dari media berita yang bisa kalian baca di deskripsi video. Jadi bukan dari gosip ya, bukan dari sumber yang nggak jelas juga gitu ya. Karena di Fuentes kita berpegang pada fakta. Jadi silakan kalian ambil posisi kalian. Sekali lagi aku ingatkan, di channelku ini tuh minim gambar, foto, video yang aneh-aneh ya. Jadi ya aku pengen ngasih foto atau video yang ada aja. Kalau nggak ada ya wes gitu kan. Jadi kalian bisa dengerin aku pas lagi nyuci, makan, atau ngerjain apa aja. Dan gak usah lama-lama, mari kita bahas beritanya. Sebelumnya, peristiwa ini terjadi di Kampung Sawah, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Di mana wilayah itu wilayah padat penduduk, rumah-rumah berdempetan, dan suasananya yang khas-khas kampung kota Jakarta lah. Di sanalah ada seorang bocah perempuan berusia 11 tahun, sebut saja di sini kita namanya VI, yang tinggal bersama keluarganya. Korban itu masih duduk di bangku sekolah dasar ya, atau masih SD ya. Pelaku sendiri adalah seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun berinisial MR. Dia tinggal tak jauh dari rumah korban, yang mana dia adalah tetangganya atau beda kampung tapi tetap satu kawasan. Jadi bisa dibilang ya nggak ada kecurigaan apa-apa sebelumnya. Sampai pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu pun berlangsung. Hari itu, kelihatannya sangat-sangat biasa aja. Anak-anak itu masih main di sekitar rumahnya. Sampai pada akhirnya, MR memanggil FE untuk datang ke rumahnya. Menurut keterangan resmi yang disampaikan polisi atau MR, pelaku MR itu memanggil korban dengan alasan sederhana. Dia itu bilang mau ambil SIM atau mengembalikan baju baru. Alasan yang diucapkan dengan nada biasa, dan korban yang masih polos dan mengenal pelaku akhirnya ya nurut-nurut aja gitu. Namanya juga anak kecil ya, pastinya gampang banget untuk dibohongin gitu. Tapi disinilah awal dari tragedi tersebut. Menurut saksi, beberapa teman korban itu sempat melihat korban diajak masuk ke rumah MR. Mereka itu sempat mau ikut, tapi MR itu melarang dan menutup pintu rumahnya. Disinilah akhirnya pelaku MR itu melakukan tindakan keji tersebut. MR itu membekap mulut korban dan melilitkan kabel di lehernya. Korban itu berusaha melawan, tapi apa daya, tenaganya yang masih kecil karena memang masih SD. Sampai pada akhirnya korban itu kehilangan nafas dan meninggal dunia. Dan yang lebih mengerikan, setelah korban itu tewas, MR itu melakukan kekerasan seksual terhadap jasad korban. Ya, kalian nggak salah dengar. Bukan saat masih hidup, tapi setelah korban meninggal dunia. Itu fakta yang dikonfirmasi langsung oleh pihak kepolisian ya, seperti yang dilaporkan oleh detik.com. Setelah aksinya dilakukan, pelaku itu panik, namun nggak lama dari itu perbuatannya terbongkar. Warga sekitar yang curiga dan mencari keberadaan korban itu akhirnya menemukan jasad VI. Saat itu, suasana di kampung itu langsung gempar dan ramai banget.
Polisi datang ke lokasi dan mengamankan barang bukti yang ada, ya seperti kabel, bantal, pakaian korban, dan beberapa benda lain dari tempat kejadian. MR kemudian diamankan polisi untuk dimintai keterangan ya, dan di sanalah fakta-fakta yang lebih dalam atau mungkin yang bisa digali dari MR itu mulai muncul. Dalam laporan detik.com, polisi itu menyebutkan bahwa MR itu sudah memiliki niat untuk membunuh korban sebelum aksinya terjadi. Ini tuh bukan tindakan spontan, bukan karena panik atau kecelakaan, tapi memang direncanakan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan itu menjelaskan bahwa niat itu muncul saat MR berada di kamarnya. Dia itu mengaku ya, sudah berpikir untuk menghabisi korban sebelum kejadian berlangsung. Artinya, ini tuh bukan sekedar perkelahian atau mungkin kecelakaan biasa. Jadi polisi itu menyebutnya sebagai pembunuhan yang sudah direncanakan lebih dulu. Soal motif, polisi juga mengungkapkan keterangan awal dari MR. Katanya, pelaku itu merasa kesal dan malu karena sering ditagih utang oleh ibu korban. MR itu mengaku ya, dia itu memiliki hutang kepada ibu FE. Dan tekanan itu juga membuatnya merasa tersinggung, tapi polisi menegaskan ini tuh masih dalam pendalaman atau masih dalam penyelidikan. Jadi ini masih belum jelas lah ya intinya. Faktor emosi mungkin ada, tapi niat membunuh sudah muncul bahkan sebelum konflik itu terjadi. Pihak kepolisian itu juga melakukan visum dan pemeriksaan forensik ya. Dari hasil awal, korban meninggal karena kekerasan di bagian leher akibat dililit kabel dan bekapan tadi. Jadi kita nggak bisa ngebayangin gimana sedihnya dan sakitnya anak kecil gitu ya. Aduh, capek banget ya. Kenapa hari-hari ini tuh banyak banget kasus-kasus pembunuhan kayak gini gitu ya. Sedih banget aku ngelihatnya gitu. Masih dalam laporan berita ya. Penyelidikan itu dilakukan dengan hati-hati karena pelaku tuh masih di bawah umur. Dan MR itu masih berusia 16 tahun, ya artinya dia termasuk dalam kategori anak dalam sistem peradilan pidana. Jadi proses hukumnya itu bakal dijalankan sesuai undang-undang sistem peradilan pidana anak. Artinya ya memang meskipun perbuatannya itu sangat keji dan berat, prosedur penyelidikan, pendampingan hukum, dan juga penahanannya itu tetap harus mengikuti mekanisme anak. Namun polisi juga memastikan dia itu tidak berarti pelaku itu bebas gitu ya. Pelaku itu tetap bisa dikenai dengan pasal-pasal berat, antara lain mungkin pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban adalah anak di bawah umur. Polisi juga mengamankan lokasi, melakukan olah TKP berulang dan juga mengumpulkan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi di sekitar rumah korban yang untuk mengumpulkan informasi yang pasti detailnya seperti apa gitu ya. Dan kasus ini juga kemudian menjadi perhatian luas di media sosial dan juga publik karena selain brutal, pelakunya juga masih sangat muda. Bukan muda lagi, ini tuh di bawah umur ya, masih cilik, bocil banget gitu kan. Dari sini akhirnya banyak pihak kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin anak berusia 16 tahun itu bisa punya niat dan keberanian melakukan hal sekejam itu. Ya, kalau kita berhenti sejenak dan juga berpikir, ini menurutku bukan cuma kisah kriminal, tapi juga potret sosial yang menurutku cukup menyedihkan. Dimana kita hidup di zaman kekerasan itu bisa muncul dari sekitar rumah, yang mana bahkan bisa dilakukan oleh anak-anak muda yang harusnya masih belajar empati. Faktor ekonomi, tekanan sosial, pergaulan, semua itu bisa jadi pemicu yang mempersempit nalar dan juga nurani seseorang. Tapi tetap ya, sekejam apapun hidup, nggak ada alasan buat mengambil nyawa orang lain. Apalagi anak kecil yang bahkan belum mengerti apa-apa. Sire ono adan mandek dilut. Kasus ini juga jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa pengawasan keluarga dan juga lingkungan itu penting banget. Jadi kenali anak-anak di sekitar kita, perhatikan perubahan perilaku mereka ya, takutnya ya hal-hal ini tuh terjadi gitu ya. Tapi kita doakan aja, semoga berita-berita ini tidak ada lagi. Ya kadang tanda-tanda awal kekerasan atau gangguan mental itu bisa terlihat dari hal-hal kecil. Dan untuk para orang tua ya, ini juga pengingat betapa pentingnya komunikasi terbuka dan juga pendidikan moral sejak dini. Karena tanpa itu, batas antara marah dan membunuh itu bisa menghilang di kepala yang belum matang. Aduh, ya bayangin sebuah rumah sederhana di gang sempit,
seorang bocah polos berusia 11 tahun, dan seorang remaja 16 tahun yang kehilangan kendali atas pikirannya. Dalam hitungan menit, satu keluarga kehilangan anak, dan satu keluarga lain harus menanggung aib serta konsekuensi hukum yang sangat panjang. Dan semoga keadilan itu benar-benar ditegakkan tanpa menutup sisi kemanusiaan, karena menurutku ini juga ya nggak bisa disebut di bawah umur sih, karena ini tindakan yang benar-benar sudah keji banget menurutku. Nggak mungkin lah, 16 tahun udah ngakun kayak gini tuh berarti sudah nggak karu-karuan itu otaknya gitu kan. Ya mungkin itu aja ya informasi yang bisa aku sampaikan hari ini. Semuanya berdasarkan laporan dari berita tanpa tambahan dari luar sumber manapun, supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu dengar di sini itu benar-benar faktual. Ya kalau kamu suka dengan konten seperti ini, cerita nyata tapi disajikan dengan tenang dan juga nggak tenang juga sih aku. Berbasis fakta intinya. Jangan lupa like dan juga share dan subscribe biar aku bisa terus bikin cerita kayak gini lagi buat kalian gitu ya. Ya mungkin itu aja ya Rek ya. Dan sekali lagi aku mau minta maaf kalau misalkan omonganku itu agak belibet dan kadang-kadang juga nggak jelas gitu ya. Ya kadang-kadang emang nggak tak potong aja gitu. Emang agak lucu gitu ya. Cuman ya aduh, ya namanya juga masih belajar. Namanya juga masih belajar storytelling gitu. Jadi pasti ada baik, kadang enak, kadang nggak enak didengerin gitu. Kalau misalkan kalian tuh punya kritik, punya saran buat channelku ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Kalau soal nambah ilustrasi ini mas, gini aku mau bukan karena apa ya, aku malas aja gitu nggak ilustrasi sing aneh-aneh gitu. Jadi aku kasih foto atau berita yang ada aja. Ya ini mungkin yang ada di channelku gitu ya. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi aku menyampaikan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini, dan aku butuh kalian untuk support channel ini terus ya, biar aku juga bisa berkembang dan bisa dapat uang dari sini. Aku punya channel juga, Bielsa Pasarela, itu channel yang sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi sayangnya juga susah buat naiknya. Tapi semoga di channel ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Intinya itu aja. Dan kira-kira kasus apa yang kita bahas setelah ini? Silahkan kalian komentar di bawah kalau misalnya kalian punya rekomendasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Fuente selanjutnya. Bye bye.